Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang tengah berlari ketakutan karena saat itu dia sedang dikejar oleh pria misterius yang akan membunuhnya. Wanita itu sempat bersembunyi di dalam toilet umum dan pada akhirnya dia pun berhasil lolos dan menaiki sebuah mobil. Namun sialnya, pria misterius itu telah mengaitkan mobil tersebut ke mobil miliknya dan wanita itu pun kembali keluar dari mobil dan berlari ke jalan. Namun tiba-tiba Yeah, we're about 2 miles off the freeway. sesaat kemudian, wanita yang bernama Jennifer ini dilarikan ke rumah sakit. Di sana, sang suami yang diketahui bernama Russell pun datang ke rumah sakit tersebut dan tentu saja dia terlihat panik. Namun saat itu Russell hanya bisa menunggunya di luar karena Jennifer harus segera menjalani operasi. Hingga tak lama kemudian, Russell pun mendapat kabar buruk dari suster bahwa Jennifer mengalami pendarahan hebat di kepalanya dan kemungkinan besar dia akan kehilangan ingatannya. Mendengar itu tentu saja Russell pun merasa terpukul. Dan pada keesokan harinya Russell pun akhirnya diperbolehkan menemui istrinya walaupun saat itu istrinya belum tersadar. Hey Jen, it's me. Lalu scene beralih pada seorang detektif yang bernama Detektif Feg, yang mana saat itu dia sedang membeli boneka untuk hadiah ulang tahun anaknya. Tak lama kemudian Detektif Feg mendapat laporan tentang kasus Jennifer dan dia pun langsung menuju ke rumah sakit untuk bertemu dengan Russell. He said that they found Jennifer at a Di restaurant. sana Russell pun memberikan keterangan pada detektif bahwa di malam kejadian istrinya pergi untuk membeli makanan. Namun dia tak pernah kembali dan memberi kabar hingga kejadian itu terjadi. Selain itu, Russell pun merasa heran kenapa istrinya bisa ada di lokasi tersebut. Setelah mendapat keterangan dari Russell, detektif pun pamit dan berkata akan kembali datang jika Jennifer sudah sadar. I hope she gets better soon. Beberapa hari kemudian Jennifer pun akhirnya tersadar. Namun yang dikatakan dokter ternyata benar bahwa Jennifer telah kehilangan ingatannya. Bahkan dia tak ingat pada sang suami sekalipun. Namun meski begitu Russell pun tak patah semangat. Dia pun memperlihatkan foto-foto pernikahan mereka untuk membantu mengembalikan ingatan Jennifer. Selain itu, Russell pun setia membantu Jennifer dalam menjalani beberapa terapi pemulihan. Hingga pada akhirnya, setelah terlihat membaik, Jennifer pun diizinkan untuk pulang. Sesaat kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah megah yang berada di pegunungan terpencil, yang ternyata itu adalah rumah mereka. Melihat suasana itu, Jennifer pun tentu sangat senang. Namun di sisi lain, dia pun masih merasa canggung dengan Russell. Karena bagaimanapun dia belum bisa mengingat sepenuhnya bahwa Russell adalah suaminya. Namun meski begitu, Russell pun tak pernah lelah membantu Jennifer untuk memulihkan ingatannya. Hingga pada suatu malam Jennifer terbangun dari tidurnya. Lalu dia pun melihat Russell yang seperti sedang menguburkan sesuatu di depan rumahnya. Dan sejak saat itu Jennifer pun merasa seperti ada yang aneh dengan Russell. Lalu keesokan harinya Jennifer melihat-lihat album foto yang diberikan Russell. Dia berharap bahwa hal itu akan kembali memulihkan ingatannya. Namun sesaat kemudian dia melihat keanehan dalam salah satu foto di album tersebut, di mana bagian belakang rambut Russell yang tak sesuai dengan bayangannya di cermin. Merasa ada yang janggal, saat Russell pergi Jennifer pun turun dan masuk ke ruangan pribadi Russell. Di sana dia pun berniat membuka laptop Russell, namun sayangnya dia tidak mengetahui password laptop tersebut.
Selain itu, dia pun terpaksa mengurungkan niatnya karena saat itu Russell telah kembali. Look at you. Boring seeing if anything felt familiar. Lalu scene beralih pada detektif yang masih menyelidiki kasus Jennifer. Saat itu dia meminta alamat rumah Jennifer dan Russell kepada pihak rumah sakit tempat di mana Jennifer dirawat. Namun saat Pak Detektif mendatangi alamat tersebut, dia pun merasa heran karena yang dia datangi adalah rumah orang lain. Di momen ini, detektif mulai bertanya-tanya dan merasakan ada kejanggalan dalam kasus ini. Lantas dia pun kembali melihat laporan kasus tersebut. Di sana dia pun mendapat keterangan bahwa ada seorang saksi yang melihat sebuah mobil pick-up berwarna putih yang saat itu pergi dari TKP. Semakin penasaran, kemudian detektif pun meminta rekaman CCTV rumah sakit. Dan di sini dia pun dibuat terkejut karena ternyata orang yang mengemudikan mobil pick-up itu adalah Russell yang saat itu mendatangi rumah sakit. Son of a bitch. Lalu detektif pun pergi ke sebuah studio tato untuk bertanya arti lambang huruf A yang ada di foto tubuh Jennifer. Dan di sanalah detektif pun akhirnya tahu bahwa arti tato itu adalah Ellen yang tak lain adalah nama lengkap Jennifer. Dan lewat nama itulah dia pun juga menemukan alamat rumah Jennifer. Namun ketika dia mendatangi alamat tersebut, dia pun kembali merasa heran karena di sana tidak ada siapapun. Dan dengan terpaksa detektif pun memasuki rumah itu. Lalu tanpa diduga, di sana terdapat sepasang jasad yang belum diketahui jasad siapa itu sebenarnya. Kembali pada Jennifer yang mulai mengingat sedikit demi sedikit kejadian yang menimpanya malam itu. Dan bersamaan dengan itu dia pun sudah semakin curiga dengan Russell. Lalu ketika Russell sedang mandi, Jennifer pun mengambil dompet dari jaket Russell dan menyembunyikannya terlebih dulu. Lalu Jennifer pun menyuruh Russell untuk berbelanja makanan. Dan ketika Russell sudah pergi, barulah Jennifer membuka dompet tersebut. Di sini Jennifer pun dibuat kaget karena dalam dompet tersebut dia menemukan kartu SIM miliknya. Dan saat itu pula akhirnya Jennifer pun mengingat kembali nama lengkapnya. Jennifer pun turun dan masuk ke ruangan Russell, lalu menggunakan namanya untuk membuka password laptop Russell. Dan benar saja, akhirnya laptop tersebut pun terbuka. Lalu setelah melihat beberapa foto dalam laptop, akhirnya ingatan Jennifer pun kembali dan di sini semuanya terkuak. Bahwa sebenarnya Russell yang saat ini bersamanya bukanlah Russell suaminya. Dan di malam kejadian itu, Russell yang asli telah dibunuh oleh pria yang saat ini mengaku sebagai Russell. Di tempat lain, Pak Detektif pun akhirnya mendapat sebuah fakta bahwa pria yang mengaku suami Jennifer saat ini bukanlah Russell, melainkan bernama Ryan yang tak lain adalah rekan kerja Jennifer dan Russell yang sebenarnya. Yeah, he's got a hell of a temper. Kembali pada Jennifer, setelah mengetahui semuanya, dia pun keluar dari rumah dan berniat untuk melarikan diri. Namun sesaat kemudian dia malah tersandung sesuatu. Yang ternyata itu adalah mayat seorang saksi mata di TKP saat Jennifer tertabrak di awal film tadi. Yang kemudian saksi mata tersebut dibunuh oleh Ryan dan dikuburkan di sana pada malam itu saat Jennifer tak sengaja melihatnya. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba Ryan atau Russell palsu pun datang dan langsung menghantam kepala Jennifer hingga pingsan. Sadar bahwa Jennifer telah mengetahui semuanya, lantas Ryan pun langsung mengikat Jennifer agar dia tidak bisa kabur. Kemudian Ryan pun pergi keluar untuk membeli perlengkapan untuk melenyapkan jasad pria di halaman tadi. Sementara itu, Jennifer pun berusaha untuk melepaskan ikatannya, dan setelah berhasil dia pun pergi ke arah garasi dan berniat untuk melarikan diri menggunakan mobil.
Namun sesaat kemudian Ryan pun kembali. Dia masuk ke garasi untuk menyimpan barang yang telah dia beli. Jennifer pun tentu saja panik. Dia pun bersembunyi di dalam mobil dan berharap Ryan tak menemukannya. Lalu ketika Ryan membuka bagasi mobil tersebut, ternyata di sana terdapat jasad Russell yang asli. Tak lama Ryan pun keluar dari garasi dan menuju ruang depan. Karena tak ada jalan keluar, terpaksa Jennifer pun kembali ke kamarnya dan berpura-pura masih terikat agar Ryan tidak curiga bahwa sebenarnya dia telah lolos. Lalu beberapa waktu kemudian, datanglah detektif yang akhirnya menemukan alamat tersebut. Mengetahui itu, Ryan pun turun melalui ruangan belakang. Lalu Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk turun dan memberitahu detektif. Namun tiba-tiba detektif pun pingsan dan Ryan kembali mengikat Jennifer. I don't know why I try anymore. Di sini Ryan pun akhirnya menjelaskan semuanya, bahwa ternyata Ryan sangat terobsesi ingin memiliki Jennifer sejak lama. Namun pada kenyataannya Jennifer menikah dengan Russell. Maka dari itu akhirnya Ryan pun memutuskan untuk menghabisi Russell. Bahkan dia pun telah menghabisi kedua orang tua Jennifer karena selalu menghalangi upayanya dalam mendekati Jennifer. Selain itu, pada malam tersebut Ryan pun bermaksud akan membunuh Jennifer. Namun semua rencananya berubah karena saat itu Jennifer malah tertabrak mobil orang lain dan kehilangan ingatan. Dan hal tersebut dimanfaatkan Ryan untuk berpura-pura sebagai suaminya. Lalu beberapa saat kemudian, setelah mendengar itu Jennifer berusaha merayu Ryan dan meminta Ryan untuk mengambilkannya minuman. Lalu ketika Ryan pergi, Jennifer membuka tali ikatannya menggunakan korek gas dan akhirnya berhasil. Lalu ketika Ryan kembali, Ryan pun pingsan dan Jennifer berhasil melarikan diri ke hutan. Namun tak lama, Ryan yang tersadar pun segera mengejar Jennifer ke hutan. Dan bersamaan dengan itu detektif juga tersadar dan langsung mengejar Ryan. Dan terjadilah aksi kejar mengejar di antara mereka. Jennifer pun bersembunyi. Dan saat Ryan lengah, dia pun mencoba menyerang Ryan. Namun sayangnya Ryan terlalu kuat dan Jennifer pun gagal melumpuhkannya. Lalu saat Ryan akan menghabisi Jennifer, detektif pun datang tepat waktu dan langsung menyerang Ryan. Mereka pun akhirnya baku hantam. Lalu tiba-tiba Ryan pun akhirnya meninggoy. Lalu di akhir film, terlihat detektif yang akan pindah rumah dan memutuskan untuk pensiun. Lalu Jennifer pun mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih. Lalu ketika Jennifer akan pergi, detektif memberikan sebuah surat untuk Jennifer yang ditulis Russell saat dia masih hidup. Yang mana surat itu didapatkan di kantor Russell saat Pak Detektif melakukan penyelidikan. Lalu setelah itu, film pun selesai. Jennifer, knowing we're about to spend the rest, I just wanted you to know that are the happiest memories. I love you.